Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Abdillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar anak sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah hukumnya wajib bagi semua kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Baik anakku sekalian, kita berjumpa lagi di materi pendidikan agama Islam ya, di bab Asmaul Husna sesi yang kedua ya. Karena di sesi yang pertama pada Senin yang lalu sudah kita membahas tentang Al-Rahim. Nah, di pertemuan kedua kita akan bahas tentang Al-Rahman dan Al-Malik. Baik, sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengangkat derajat kita, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma wa zuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, ya. Kali lagi kita berjumpa di pendidikan agama Islam bab Asmaul Husna sesi yang kedua ya. Pada Asmaul Husna kali ini kita akan membahas tentang Al-Rahman dan Al-Malik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahim ya, Al-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Nah, kemudian kalau Al-Rahman ya, orang yang dikasihi oleh Allah itu semua makhluk ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, setan, dan semua makhluk-makhluk lainnya ya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, itu mendapatkan kasih dari Allah ya. Berupa apa? Berupa nikmat ya. Semua makhluk Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki. Nah, kalau Ar-Rahim, sayangnya Allah itu hanya kepada orang tertentu saja yang Allah berikan. Tidak semua makhluk mendapatkan sayangnya Allah. Hanya orang beriman dan beramal soleh saja yang disayang oleh Allah. Berupa apa kasih sayangnya Allah kepada orang yang beriman? Yaitu memasukkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang beriman? Orang yang rajin berzikir, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin sholat berjamaah, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin melaksanakan segala amal ibadah yang baik dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mereka itulah adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan nantinya mereka akan mendapatkan sayangnya Allah, yaitu berupa nikmat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ya termasuk orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, orang yang dikasihi oleh Allah itu semua makhluk, tidak terbatas ya. Semua yang namanya makhluk dapat kasihnya Allah, tapi yang mendapatkan sayangnya Allah hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa yang dapat? Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga ya. Baik, berikutnya Al-Malik artinya yang maha merajai ya. Nah, ingat di dalam Al-Quran Allah berfirman, lahu mulkus samawati wal ard. Allah lah yang menguasai langit dan bumi. Allah lah rajanya ya, semua yang ada di bumi dan yang ada di langit. Semua itu
rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah lah yang menciptakan, maka Allah pula lah yang mengatur mereka semua, ya. Jadi kerajaan Allah, ya, tiada tandingnya. Semua raja itu takluk, ya, di bawah kekuasaan Allah. Allah lah raja di raja, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, Allah ajak semua makhluk, manusia, alam jagat raya, matahari, planet, bulan, ya, kemudian bintang, kemudian hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, semua itu, ya, ada yang menjadi rajanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka semua Allah yang ciptakan, Allah yang merawat mereka, dan Allah lah yang menguasai mereka, ya. Nah, bagaimana cara meyakini kalau Allah itu Maha Raja, ya? Cara mengamalkan, ya. Cara meyakini kalau Allah itu Maha Raja ketika kita beribadah, baik itu ibadah haji, sholat 5 waktu, berdoa, bersedekah, melakukan segala amal baik, semuanya itu diniatkan hanya untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan belas kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sekali lagi, bukti kalau kita meyakini Allah itu Maha Raja, ketika kita melakukan segala amal perbuatan yang baik, ya, seperti ibadah haji, doa, sholat 5 waktu, kemudian bersedekah, semuanya diniatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, ya, Bapak memberikan tugas, ya. Silahkan kerjakan tugas buku paket halaman 49 sampai 51 bagian A dan B, ya. Seperti biasa, tugas boleh ditulis di buku tulis atau ditulis di buku paket, ya. Hasil yang dipoto lalu kirim ke kolom tugas GCR, ya. Penyerahan tugas paling lambat hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 12 siang. Anak-anakku sekalian, Bapak mengingatkan untuk pekan depan mulai hari Senin tanggal 11 kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Bapak minta para anakku sekalian untuk rajin belajar, ya, mengulang-ulangi semua materi yang sudah diajarkan oleh siapapun gurunya. Insya Allah kalau hal itu kita lakukan pada saat kita menghadapi tes tengah semester maupun tes apapun, kita bisa mengerjakannya dengan mudah. Yuk, kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, ya. Ingat sekali lagi, Senin pekan depan kita sudah mulai penilaian tengah semester. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya dengan baik dan mendapatkan nilai sesuai yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.